Oke, hari ini gue mau bahas tentang bronkiolitis pada anak ya. Kita hari ini bahasnya tentang pendahuluan, definisi, epidemiologi, patogenesis patofisiologi, dan perjalanan penyakit. Ya, jadi intinya kita hari ini akan lebih bahas terkait dengan patogenesis dan patofisiologi dari bronkiolitis. Sebelum kita masuk ke topik utamanya bronkiolitis, kita tahu dulu nih bahwa ternyata bronkiolitis itu masuk dalam penyakit wheezing pada anak gitu ya. Nah, wheezing itu kan bisa disebabkan oleh asma terutama ya. Salah satunya juga bisa bronkiolitis. Nah, kita bahas dulu nih wheezing itu apa sih sebenarnya. Jadi wheezing itu adalah suara napas atau suara paru yang diproduksi secara kontinu akibat adanya penyempitan dari si saluran napasnya gitu, dia sempit. Jadi pada saat ekspirasi ada turbulensi, terbentuklah suara napas wheezing. Nah, karena adanya obstruksi jalan napas ini, barulah muncul wheezing itu kan ya. Kenapa bisa terjadi wheezing? Nah, kenapa bayi itu lebih rentan untuk mengalami wheezing? Nah, karena memang ukuran jalan napasnya yang kecil. Jadi secara fisiologi, resistensi aliran udara di dalam sebuah tabung, gitu ya, di dalam sebuah tabung itu akan berkebalikan dengan empat dari diameter atau radius dari si tabungnya. Jadi ibaratnya kalau tabung atau dalam hal ini jalan napasnya si bayi itu sudah kecil, kalau ada yang menyumbat, maka dia akan sangat rentan mengalami yang namanya wheezing atau obstruksi. Jadi udah kecil ditambah ada sumbatan, maka dia akan lebih gampang lagi untuk tersumbat. Nah, untuk anak di bawah 5 tahun, dia jalan napas perifera itu lebih kecil gitu ya. Dan jalan napas yang kecil inilah yang bertanggung jawab pada 50% dari resistensi total dari jalan napas atau total airway resistance. Ditambah lagi, bayi itu paru-parunya compliance-nya sangat tinggi. Maksudnya sangat tinggi itu ketika dia sudah mengembang, dia akan lebih cepat lagi untuk nutup, untuk ekspirasi, gitu ya. Jadi, ketika ada udara masuk, gitu ya, dan saat mau melakukan ekspirasi normal, kemudian intratorakala itu akan lebih cepat untuk menekan. Dampaknya apa? Paru-parunya lebih gampang untuk mengalami kolaps, gitu. Nah, hal ini dikaitkan dengan adanya komposisi kartilago dan juga tonus dari otot polos si bayi itu yang berbeda dengan anak besar ataupun pada dewasa. Nah, kita harus tahu juga wheezing tidak hanya disebabkan oleh bronkiolitis, dia banyak penyebabnya. Tapi yang paling utama memang kalau untuk anak di bawah 2 tahun itu infeksi, terutama respiratory syncytial virus atau RSV yang ini nih. Ya, RSV. Nah, lain-lain non-infeksi seperti asma, tapi asma pun juga berkaitan sama infeksi. Ketika ada infeksi terutama misalkan influenza, asmanya bisa kambuh atau bisa muncul kembali gejalanya gitu ya. Dan banyak hal-hal lain ya, dari clearance mukosilier, aspirasi dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke topik bronkiolitis akut. Jadi bronkiolitis ini merupakan sindrom klinis dari distress napas. Distress napas itu apa sih? Distress napas tuh ada takipnu ya, kemudian ada sesak atau dyspnu, kemudian ada retraksi gitu ya, dan juga ada takipnu atau napasnya cepat. Nah, umumnya terjadi pada anak yang berusia di bawah 2 tahun. Biasanya karena adanya inflamasi atau peradangan dari small airways. Nah, klinis yang ditemukan pada pasien itu napasnya cepat atau takipnu, dari hasil pemeriksaan auskultasi kita dapatkan wheezing, ataupun ada rongki. Etiologinya virus, e-force ya, virus bukan e-force. Virus di saluran napas bawah. Nah, di Indonesia datanya sangat terbatas, tapi gue coba cari data di China, di Suzhou, ada dari 1.134 anak yang dirawat dengan bronkiolitis, penyebabnya utamanya RSV, 84%, dan umumnya single infection. Tapi nggak menutup kemungkinan dia bisa koinfeksi, koinfeksi dengan virus-virus lain, gitu ya. Dan ada juga bahkan dia terinfeksi virus, tapi dia terkoinfeksi juga dengan Mycoplasma pneumoniae, salah satu bakteri atipikal penyebab pneumonia. Gitu. Jadi bisa juga selain single infection, ada juga yang namanya co-infection. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik utamanya nih, patogenesis dan patofisiologi. Jadi kan inti utamanya ada virus. Entah itu RSV yang menyumbang pada 50% kasus bronkiolitis ataupun virus-virus lain. Ada influenza, human metapneumovirus, kemudian rhinovirus, bokavirus, dan lain sebagainya gitu ya. Pada orang-orang atau pada anak-anak atau pada bayi yang memiliki beberapa faktor risiko tersebut. Dari mulai dia riwayat prematur, riwayat berat lahir rendah, ya kan? Kalau prematur berarti kan saluran nafasnya belum matur. Kemudian kalau berat lahir rendah pasti ukuran pipe-nya atau ukuran airway-nya pasti lebih kecil. Usia di bawah 12 minggu, ya tadi sama, karena ukuran airway-nya lebih kecil.
penyakit paru kronik, ada riwayat bronchopulmonary disease atau chronic lung disease pada pasiennya gitu ya. Misalkan dia riwayat lahir prematur, ya kemudian dia mengalami chronic lung disease karena adanya masalah prematuritasnya gitu ya. Nah, dia bisa berisiko lebih tinggi untuk mengalami infeksi bronkiolitis. Imunodefisiensi karena mudah sekali terinfeksi, kemudian ada defek anatomis seperti ada laryngomalacia atau fistula tracheoesophagus yang menjadi salah satu faktor predisposisi terjadi infeksi saluran napas. Pasien dengan penyakit jantung bawaan dengan hemodinamik signifikan dan juga penyakit neurologis, gitu ya. Hal ini memicu terjadinya monoinfeksi ataupun koinfeksi seperti yang tadi sudah dijelaskan, entah itu dia dengan RSV atau virus lain. Nah, infeksinya di mana? Terjadinya pada bronkiolus terminal. Jadi dari struktur paru ini, kalau kita lihat secara mikronya, nah di dalam kantong-kantong alveoli tidak langsung ada alveoli saja, tapi dia ada bronkiolus terminal, gitu ya, yang sebelum masuk ke cabang-cabang alveolus. Nah, terjadilah infeksi di epitel bronkiolus terminal. Nah, ketika terjadi infeksi, terjadilah kerusakan langsung atau destruksi direct dan juga adanya inflamasi dari bronkus kecil maupun bronkiolus. Kalau ada inflamasi, pasti responnya berupa terjadinya pembengkakan atau edema, pembentukan banyak sekret untuk dapat melakukan mucociliary clearance, hipersekresi, dan tidak menutup kemungkinan banyak juga sel-sel epitel yang telah mati tapi mengendap atau mengumpul di area tersebut. Dampaknya apa? Ya, jalan napasnya tersumbat sama lendirnya, sama sel-sel mati gitu ya. Nah, akhirnya terjadi obstruksi. Obstruksi bisa bersifat parsial, bisa bersifat total. Kalau bersifat parsial, berarti masih ada udara yang bisa masuk dan keluar. Sementara kalau obstruksi total, tentu mau masuk aja udah susah. Gitu ya. Tapi kalau obstruksinya parsial, masih ada celah, dia bisa masuk tapi keluar agak lebih susah. Nah, ketika hal tersebut terjadi, balik lagi tadi, gimana caranya terjadi wheezing? Dia akan kita temukan adanya wheezing, gitu ya. Pasiennya sesak karena airway-nya terganggu, ada wheezing, dan juga dia akhirnya usaha napasnya meningkat, dia retraksi. Nah, kalau obstruksi total, dia umum terjadi air trapping. Kalau air trapping terjadi, udara tidak bisa keluar di dalam paru, paru-parunya mengalami pengembangan sempurna atau lebih besar lagi daripada sempurna yang kita sebut sebagai hiperinflasi paru. Nah, ketika terjadi hiperinflasi paru, air trapping, dan obstruksi total, tentu kita nggak bisa dengar suara napas. Gitu ya. Jadi pada saat kita dengerin, entah itu mengecil atau memang tidak ada suara napas. Nah, pasti pada kondisi tersebut udah terjadi desaturasi, pasiennya napasnya udah retraksi berat, ya, subkostal, kemudian interkostal, maupun sampai ke area atas di bawah leher, itu sudah reaksi semua, supraklavikula ya. Nah, selain itu, kalau terjadi air trapping, umumnya juga bisa terjadi resorpsi udara di area distalnya, di area distal dari paru. Nah, dampaknya apa? Terjadi yang namanya atlektasis. Ketika terjadi atlektasis, ada satu paru kolaps, satu paru yang sangat hiperinflasi, bukan satu paru, maksudnya satu alveoli ya. Satu alveoli dia satunya kempes, yang satunya besar. Dampaknya terjadi adanya masalah vacuum mismatch atau ventilation dan perfusion mismatch. Jadi nggak seimbang. Yang ventilasi sedikit, perfusinya masih oke. Jadi tidak terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen secara optimal. Gitu. Nah, ini perjalanan penyakit dari bronkiolitis ini gue ambil dari buku Nelson Textbook of Pediatrics edisi ke-22 ya. Jadi kalau dilihat ini severity atau keparahan dari gejala dan juga tanda bronkiolitis. Ini harinya dari mulai munculnya atau terjadi infeksi. Nah, kita lihat ternyata puncak gejala dan tandanya itu didapatkan di hari ketiga sampai hari ke-5. Lalu dia akan turun gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya apa? Batuknya persisten, peningkatan usaha napas, dalam hal ini kita maksudnya retraksi gitu ya. Kita dapatkan adanya wheezing dan ronki pada saat auskultasi, dan anaknya juga poor feeding, dia nggak mau makan. Ya tentu aja gitu ya, orang dia lagi batuk-batuk, lagi sesak, pasti juga nggak ada kepikiran mau makan gitu, nggak mau minum. Nah, umumnya di hari pertama sampai hari ketiga itu akan terjadi gejala saluran napas atas dulu. Kita sebut sebagai rhinorrhea. Jadi anaknya hidungnya itu banyak lendir, bersin-bersin gitu ya. Bisa dengan atau bisa tanpa demam. Jadi ini juga menjadi salah satu hal yang menarik bahwa tidak semua infeksi pada anak bisa terjadi demam gitu ya. Nah, barulah dia muncul gejala-gejala beratnya. Batuk persisten ya tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada rales, ada wheeze, dan adanya impaired feeding. Nah, umumnya akan terjadi penurunan atau gradual resolution dari gejala-gejala tersebut. Nah, kadang-kadang pada beberapa kasus, misalkan terutama anak-anak dengan beberapa faktor risiko atau high risk itu ya untuk terjadi infeksi, dia akan muncul demam baru pasca penurunan demam atau pasca penurunan gejala-gejala dari bronkiolitisnya. Dan umumnya kita harus curigai adanya koinfeksi.
Bisa berupa otitis media, bisa berupa pneumonia, ataupun virus baru. Gitu ya. Patofisiologi tadi udah dijelaskan, dan ini merupakan gambaran dari anatomisnya, atau dalam dalam hal ini sih sebenarnya lebih tepatnya histologinya ya. Jadi ini lumen bronchiolusnya yang masih oke, masih masih lebar, tapi setelah terjadi inflamasi, peradangan, edema, kemudian terjadi sludge dari sel-sel epitel, barulah muncul penyempitan. Oke, ini penuh nih lumennya, itu sludge dan juga sekresi mukus. Oke, mungkin itu aja. Untuk PPT-nya bisa didapatkan dari link di bawah ya.